Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di video tutorial kali ini. Saya akan membuat dan menjelaskan pembuatan mengenai peta kontur. Oke, sebelum masuk ke pembuatan peta kontur, ya proses pembuatan peta kontur. Data-data yang harus disiapkan itu yang pertama ada data Demnas gitu ya. Data Demnas, kemudian software QGIS. Oke, karena kita akan membuat tutorial dari download inputnya gitu ya, dari cara mendownload datanya itu sendiri, kita akan mendownload dulu data Demnasnya. Caranya itu kita buka dulu Google, kemudian cari link Demnas dari tanah air.indonesia.go.id. Oke, sebelum masuk kita dimunculkan dulu untuk login ya. Kalau kalian belum login, kalian harus dulu register. Nah, kalau sudah, kita akan masuk. Nah, kalau kalian sudah membuat akun gitu ya, sudah login, kalian akan langsung ke halaman website seperti ini. Nah, jadi pada website Demnas ini bisa kalian cari daerah mana yang akan kalian buat peta, khususnya dalam membuat peta kontur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat peta kontur di daerah Garut gitu ya. Caranya seperti ini. Kalian bisa langsung pilih daerah mana saja yang akan kalian download gitu ya. Nah, karena kebetulan Garut bersebelahan dengan Bandung, Tasik juga, saya akan mengunduh data Demnas yang dari sini dulu ya. Kalian tinggal klik unduh dan akan langsung muncul. Oke, tunggu. Simple ya, karena sudah disediakan, jadi data ini akan langsung muncul ke folder download. Oke, karena untuk kesempatan kali ini data-data yang sudah terkumpul itu kebetulan saya sudah download gitu ya, satu Kabupaten Garut, dan akan kita langsung buat saja. Oke, sambil menunggu saya akan men-share gitu ya, apa sih Demnas itu, data Demnas itu. Nah, data Demnas itu salah satu produk dari BIG gitu ya, atau bisa dibilang Badan Informasi Geospasial, untuk melayani ketersediaan data elevasi di Indonesia. Kemudian Demnas juga terdiri dari integrasi beberapa data elevasi yang diolah dengan metode GMT Surveys. Oke. Nah, sudah terdownload ya teman-teman. Sekarang apabila sudah data Demnas itu terdownload, kemudian kita buka software QGIS-nya ya. Oke.
kenapa sih harus menggunakan software QGIS? Sebenarnya ada 3 faktor kenapa harus menggunakan QGIS. Yang pertama itu gratis, tidak membutuhkan biaya sedikit pun untuk instalasi dan penggunaan program QGIS. Kemudian tidak ada biaya pemeliharaannya juga ya, sepenuhnya gratis. Lalu yang kedua itu bebas. Jika kalian membutuhkan fungsi tambahan di QGIS itu sendiri, Anda dapat melakukan lebih banyak dari sekedar berharap gitu ya fungsi tersebut akan muncul pada luncuran selanjutnya. Anda juga dapat mensponsori pembuatan suatu fitur atau menambahkannya sendiri jika Anda merasa familiar dengan dunia pemrograman. Ketiga, terus berkembang. Karena semua orang dapat menambahkan fitur baru dan menyempurnakan yang ada sebelumnya, QGIS tidak pernah menjadi stagnan. Nah, oke, sebelum lanjut, jadi itulah kenapa menggunakan software QGIS gitu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam proses tahapan pembuatan peta kontur, kita cari dulu yang namanya Tools Data Source Manager. Yang seperti ini ya, teman-teman. Jikalau memang di software kalian tidak muncul, kalian juga bisa mengklik kanan di bagian tools dan mencari tools bar data source manager. Nah, apabila sudah ada, kalian bisa langsung klik untuk memanggil data raster gitu ya. Nah, sebelum lanjut, data source manager ini memudahkan pengguna untuk menambah berbagai layer ya, dari sumber atau format data. Contohnya data vektor, data raster, database, dan juga web service ke workspace. Oke, kita akan lanjut ke proses tahapan pembuatan peta kontur. Setelah membuka data source manager, pilih tools raster dan panggil data Demnas yang sudah tadi di-download. Karena kebetulan wilayah kajian kali ini satu Kabupaten Garut, saya sudah menyiapkan data Demnas yang satu Kabupaten Garut gitu ya. Saya akan masukkan dulu. Data Dem Garut. Oke, kemudian add close. Nah, berikut data Demnas yang sudah di-download dari satu Kabupaten Garut itu sendiri. Nah, setelah itu, karena kita akan membuat peta kontur, langkah selanjutnya yaitu mencari tools raster, kemudian extraction, lalu klik kontur. Nah, pada menu kontur ini ada beberapa komponen yang diantaranya itu input, band, interval, atribut, dan lain-lain. Untuk input layer itu sendiri, data yang harus dimasukkan itu data Demnas Garutnya ya teman-teman. Kemudian band numbernya tetap dan merubah interval. Nah, sebelum masuk ke proses tahapan kedua ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai garis kontur gitu ya. Nah, garis kontur itu merupakan
garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Garis kontur ini dapat kita bayangkan ya sebagai tepi dari suatu danau atau laut. Nah, apa sih bedanya garis kontur dengan peta kontur? Nah, peta kontur ini adalah peta yang menggambarkan sebagian bentuk-bentuk permukaan bumi yang bersifat alami dengan menggunakan garis-garis kontur. Jadi, perbedaan antara garis kontur dan peta kontur gitu ya, dengan penjelasannya. Nah, karena di sini kita membuat peta kontur, kita akan merubah interval ya teman-teman. Nah, interval ini jika belum tahu gitu ya, interval kontur itu jarak tegak antara dua garis kontur yang berbeda. Jadi jarak antara dua bidang mendatar yang berdekatan. Biasanya pada suatu peta topografi, interval kontur itu dibuat sama ya, berbanding terbalik dengan skala peta. Semakin besar skala peta, jadi semakin banyak juga informasi tersajikan. Dan interval kontur semakin kecil. Oke, kita di sini akan merubah interval kontur itu menjadi 25. Kemudian atribut name-nya diisi dengan elevasi. Lalu jika itu sudah dibuat, kita klik sudah diubah, lalu klik run. Oke, apabila sudah akan seperti ini. Tinggal menunggu sampai proses itu selesai. Oke, setelah proses selesai, lalu close saja dan akan muncul kontur-kontur dari Kabupaten Garut sendiri. Nah, setelah proses pembuatan garis kontur itu sudah selesai, lalu kita akan mengekstraknya dan merubah menjadi bentuk SHP. Sebelum masuk ke SHP, kita cek terlebih dahulu dari atribut kontur itu sendiri apakah sudah terubah. Nah, ini sudah terubah ya, dari setiap kontur memiliki elevasi yang berbeda. Oke, karena sudah berubah, klik kanan pada data kontur ini, kemudian pilih export dan save future as. Nah, pada menu ini, format yang harus kalian ubah menjadi as save file. Karena kan kita akan mengekspor menjadi data SHP. Kemudian simpan hasil data SHP ini di yang kalian inginkan. Saya akan coba di sini.
misal kontur Cub Garut, save. Sebentar. Nah, kemudian sebelum lanjut harus diperhatikan dulu koordinat sistemnya. Rubah menjadi project koordinat WGS 84. Nah, setelah itu sudah, lalu klik OK. Nah, maka data SHP kontur sudah jadi ya teman-teman. Coba kita akan cek. Nah, ini merupakan SHP garis kontur yang ada di Kabupaten Garut. Setelah itu kita juga bisa menambahkan label dari setiap interval ya, dari setiap elevasinya, dengan caranya mengklik kanan dari data kontur Kabupaten Garut, kemudian pilih properties, lalu klik tools label dan masukkan single label. Nah, karena kita akan memunculkan data informasi elevasi gitu ya, setiap ketinggiannya, kita akan merubah value-nya menjadi elevasi. Nah, pada menu ini kalian bisa merubah font yang kalian inginkan, stylenya mau kayak gimana, nah ukurannya mau kayak gimana. Namun pada kali ini saya akan merubah menjadi 9 saja. Sorry, kembali lagi properties, elevasi, rubah poin menjadi pixel. Nah, fontnya itu coba saya akan rubah ya. Lalu klik OK. Bentar ya teman-teman. Nah, data informasi kontur sudah ada di setiap ketinggian yang berbeda gitu ya. Nah, ini merupakan elevasi dari setiap kontur yang dimiliki di Kabupaten Garut. Oke, sampai situ untuk tahapan pembuatan peta garis kontur. Kalian bisa melayout di software yang berbeda juga, salah satunya software ArcGIS, dan juga di QGIS juga kalian bisa melayoutnya peta ini sesuai dengan keinginan dan kenyamanan masing-masing. Oke, itu saja yang bisa saya share gitu ya. Mohon maaf apabila selama proses pembuatan tahapan ini, tutorial ini banyak salah kata. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.